adalah anak Yuhua, yaitu si lebah madu. 엄마랑 아빠한테서 온 편지들을 읽어줄게. Seperti yang Lim katakan sebelumnya, bahwa pesan yang Yuhua tulis di pantai kini telah disampaikan pada sang anak. 다시 우리에게 날아가 줄래? 가자. 머리가 누구지? Film dibuka oleh Junggil yang ingin mencari seseorang melalui buku malaikat maut lainnya. Namun, karena peraturan privasi di Jumadeng sangat ketat, jadi si penjaga tak mengizinkannya sebelum Junggil mendapat izin dari sang kaisar. Hingga akhirnya, Junggil pun meminjam buku miliknya sendiri. Saat kembali, si penjaga merasa aneh karena Junggil bisa melihat kehidupan sebelumnya, namun untuk kehidupan yang terdahulu telah terkunci. Dan satu-satunya sosok yang bisa melihat hal ini hanyalah sang kaisar. Dan ternyata selain Junggil, ingatan terdahulu yang dikunci oleh sang kaisar ialah milik Koryon. 락이 걸려 있네요. 이런 분은 오직 옴입니다. 어째서? 윤 팀장. 새로 발령받아서 왔습니다. Saat di kantor, Junggil kedatangan pegawai barunya yang bernama John Boyun. Kali ini, Boyun akan mengawal arwah seorang nenek yang akan menemui ajalnya. 가십니까? 이슬을 만나러 간다고. Di Jumadeng, Koryon meminta izin pada sang kaisar untuk menemui Yobukhi yang selama ini telah masuk 6 daftar pantauan tim manajemen risiko. Dan ternyata kali ini, tim manajemen risiko akan bekerja sama dengan tim pengawal karena 2 orang yang akan mereka hadapi saat ini memiliki keterkaitan. 잘 부탁드립니다. 편하게. 내 집이라고 생각하고. Kasus tim manajemen kali ini akan menangani seorang nenek berusia 91 tahun, memiliki 1 putra dan 1 putri, juga suami yang telah meninggal. Dia tak memiliki masalah dan hidupnya berkecukupan, serta memiliki hubungan harmonis dengan cucunya. Sedangkan dari tim pengawal akan membantu Lee Jong-mun yang akan menemui ajalnya. Namun sebelum meninggal, Lee Jong-mun sangat ingin bertemu dengan Yobukhi. Bokhi yang sedang membersihkan simbol patung perdamaian kini dihampiri oleh Koryon dan yang lainnya. Ko dan Lim langsung memberitahu Bokhi siapa mereka sebenarnya, sehingga Bokhi terkejut karena mereka juga mengetahui rencana Bokhi yang ingin mengakhiri hidupnya. 저승에서 오신 색감 때문인가요? 이만 찾고 있는. Koryon kemudian bertanya mengenai alasan kenapa dia ingin mengakhiri hidup, dan akhirnya Bokhi pun menceritakan semuanya. Ada teman sewaktu kecilnya yang bernama Yun-i yang sudah lama ia cari. Bokhi sudah mencari Yun-i dengan segala cara, sambil terus berharap bisa menemukannya. Namun ternyata belum lama ini, dia baru mengetahui jika Yun-i merupakan korban dari kekejian tentara Jepang. Bokhi mengetahui hal tersebut dari cucunya yang kebetulan merupakan mahasiswa jurusan sejarah di salah satu universitas yang tertarik dengan kisah masa penjajahan Jepang. Bokhi tak sengaja melihat foto-foto dari wanita penghibur tentara Jepang. Hingga akhirnya, dia menyadari bahwa Yun-i ada di foto ini. Dengan ciri syal yang sebelumnya ia berikan, Bokhi tidak pernah menyangka jika akhirnya Yun-i akan dijadikan wanita penghibur. Sehingga setiap kali ia melihat patung perdamaian, maka itu mengingatkannya kembali pada Yun-i. 얘 관심이 많아요. 어린 소녀들 중 조래요. 만나보시죠. Koryon yang datang untuk mencegahnya dari bundir, kemudian mempertemukan Bokhi dengan Jong-mun, karena mereka berdua memiliki hubungan dengan Yun-i. Sedangkan di luar, Junwung dan Boyun baru selesai membersihkan patung perdamaian. Boyun yang kini jadi pegawai baru tim pengawalan kemudian menceritakan kisah masa lalunya, di mana dia bertemu pertama kali dengan Junggil pada saat masa penjajahan Jepang. Saat itu, arwah Boyun akan dikawal ke alam baka negara Jepang. Padahal seharusnya dia masuk ke alam baka dinasti Joseon. Karena menurut film ini, alam baka itu terbagi berdasarkan negara. 분리되어 있지 않아요? 맞아요. 우리가 일본 저승으로 가야 하는 거예요. 부조크스로 놓거라. 신다. Nah waktu itu, Junggil yang sudah menjadi tim pengawal langsung melawan malaikat maut Jepang.
karena ingin membawa semua warga Joseon untuk dikawal ke alam bakanya. 손에 사자가 데려갈 것이며 Bokhi dan Jongmun yang kini bertemu akhirnya mulai menceritakan kisah masa lalu yang pernah dialami bersama Yun-i. Yun-i merupakan teman kecilnya Bokhi yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Usia mereka terpaut 1 tahun, namun Yun-i tak bisa bersekolah karena bukan berasal dari keluarga kaya. 윤희는 보다 유복했던 제가 네가 일본어를 알았어요. Sedangkan Bokhi bisa sekolah karena keluarganya berkecukupan. Sehingga setiap dia pulang sekolah, Yun-i selalu menanyakan tentang apa yang dipelajarinya hari ini. Suatu hari, ayah Yun-i jatuh sakit, sehingga tak bisa bekerja lagi. Setelah itu Bokhi melihat iklan loker di koran. Dia berniat membantu Yun-i agar mendapatkan pekerjaan. Karena di keterangan iklannya semua pekerja akan dimasukkan ke pabrik Jepang, diberi tempat tinggal dan juga upah yang besar. Bokhi merasa bersalah karena telah menyarankan Yun-i melamar ke tempat tersebut. 집 제공해준다? 힘없이 윤희 옷 따뜻하게 Setelah berpisah dengan Yun-i, Bokhi tak pernah mengetahui keberadaannya lagi karena kondisi perang saat itu tak terkendali. Suatu hari Bokhi melihat berita dari para korban kekejian tentara Jepang yang menguak kebenarannya. Hingga akhirnya Bokhi pun mencari lagi keberadaan Yun-i. Ternyata Yun-i telah meninggal akibat tentara Jepang. 손자가 이를 발견했습니다. 숨을 쉴 수가 없었습니다. 이니까요. Sedangkan dari sudut pandang Jongmun, Yun-i merupakan anak yang ceria. Dia tak pernah putus asa untuk terus bertahan hidup sekalipun dalam kondisi penuh tekanan. Karena mereka memang dibawa untuk jadi kupu-kupu malamnya para tentara Jepang. 삶을 포기하지 않으면 Suatu hari salah satu temannya sakit, namun tak ada yang berani merawatnya. Karena si tentara akan langsung menyiksa siapapun yang mengobatinya. Hingga suatu malam, Jongmun melihat Yun-i mengobati temannya itu sendirian. Walau Yun-i tetap menerima siksaan, dia tak pernah menyerah untuk terus merawat rekannya. 군인에게 간호를 들킬 때 Sehingga beberapa hari kemudian teman-teman lainnya pun ikut datang membantunya. Beberapa hari kemudian, Yun-i memberitahu Jongmun untuk kabur dari tempat ini. Karena dia mendengar bahwa semua tentara Jepang akan membunuh setiap gadis yang ada untuk menghilangkan bukti kejahatannya. Lalu pada malam hari saat mereka semua melarikan diri, jalan mulai terkepung. Karena tentara Jepang sudah mengetahui rencana mereka. 가서 시간 끌게. 먼저 가. Sehingga Yun-i pun memberanikan diri untuk membuat alasan jika dirinya telah tersesat, agar teman-teman lainnya bisa pergi tanpa ketahuan. Dan setelah Yun-i menyerahkan diri, akhirnya dia pun dihabisi dengan cara keji. 다시 미치고 왔. 이것도 할 수 없었습니다. Saat Jongmun kembali, dia hanya melihat kondisi rumahnya yang sudah rusak. Dan ternyata orang tuanya telah meninggal karena sakit setelah mendengar Jongmun menjadi PSK-nya tentara Jepang. Sehingga warga desa yang salah paham pun selalu memandangnya dengan perasaan hina. Dari situlah Jongmun memilih menjalani hidup sendirian dalam persembunyian, karena dia tak mau ada orang lain yang mengetahui masa lalunya lagi. Namun suatu hari, Jongmun melihat kesaksian seorang korban yang berani speak up ke media tentang fakta sesungguhnya. Sehingga muncul sekelompok orang yang melakukan demo penuntutan pada pemerintahan Jepang untuk mengakui kebenaran dan meminta maaf secara resmi pada setiap korban. Sehingga Jongmun memutuskan untuk ikut bersaksi dalam mengungkapkan kekejaman tentara Jepang yang sebenarnya pada dunia. 따뜻하게 감싸안아줘. 당신 잘못 Koryon yang memberikan kesempatan pada Bokhi dan Jongmun akhirnya diperbolehkan bertemu dengan sosok Yun-i yang ternyata dia adalah Boyun yang ada di depannya kali ini. Sehingga rindu yang sudah lama terpendam pun kini bisa terpenuhi. 언니. 오랜만이야. 윤희니? 맞아. 미안해 정말 미안해. Selesai dengan Bokhi, Koryon menyuruh Junwoong untuk ikut masuk menemani Boyun untuk bertemu dengan Jongmun. Dan ternyata di masa lalu Jongmun yang hendak tertangkap lagi oleh tentara Jepang kemudian ditolong oleh sosok Junwoong yang saat itu menjadi salah satu pejuang negara. 나라를 위해 싸워주셔서 국가 군인 명령 죽인다고 독립이 되진 않습니다. 여러분들처럼 강인하게 버텨주신 분들도 희망을 잃지 않는 거죠.
Karena hari ini bertepatan dengan waktu kematiannya Jongmun, kemudian Boyun pun menyuruhnya untuk segera melepas segala beban kehidupannya yang selama ini dia tanggung agar bisa pergi ke tempat yang lebih baik. 아니요. 어머니 언니 그렇게 두고 가는 게 아니야. 이제는 편히 쉬어도 돼. 가자 이제. 꼭 기억할게요. Dan akhirnya setelah Jongmun meninggal, kini dia bisa kembali bersama dengan teman-teman masa kecilnya. Kemudian cerita pun bersambung. 맨날 말만 그렇게